Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Ariswati, NIM 112110442. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai akuntansi manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi akuntansi. Akuntansi adalah sebuah proses mencatat, mengelompokkan, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan. Proses tersebut dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur atau kwitansi, dibuatkan jurnal, buku besar, neraca lajur, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang tentunya bermanfaat bagi pihak tertentu. Selanjutnya, definisi manajemen. Manajemen adalah seni untuk melakukan cara mengatur dan mengelola suatu organisasi agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Fungsi manajemen sendiri yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama, planning atau perencanaan, yaitu proses penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi pada masa yang akan datang, termasuk diantaranya adalah penetapan tujuan organisasi. Yang kedua ada organizing atau koordinasi, yaitu proses yang mengintegrasikan kegiatan masing-masing bagian di dalam organisasi agar terjalin kerjasama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga ada pengarahan atau actuating, yaitu proses yang mengarahkan dan juga memotivasi agar sumber daya tersebut seefisiensi mungkin menciptakan sistem komunikasi yang baik dan mampu bekerja sama dengan baik. Yang keempat ada pengendalian atau controlling, yaitu proses yang menjamin bahwa organisasi melaksanakan strateginya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah cabang ilmu akuntansi yang fokus pada penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan bagi manajemen untuk mengambil keputusan dan menjalankan fungsi pengendalian dalam organisasi. Akuntansi manajemen bertugas menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu agar manajemen dapat merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan dengan efektif. Akuntansi manajemen menurut para ahli. Yang pertama menurut Ronald M. Copeland and Paul E. mengungkapkan bahwa akuntansi manajemen adalah bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi akuntansi kepada internal manajemen yang bertujuan guna perencanaan proses informasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada menurut Supriyono, yaitu akuntansi manajemen adalah satu bidang akuntansi yang tujuan utamanya untuk menyajikan laporan suatu usaha atau organisasi tertentu untuk kepentingan pihak internal dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, pengorganisasian, dan pengarahan serta pengendalian. Selanjutnya saya akan menjelaskan bidang-bidang ilmu akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Itu salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana membuat laporan keuangan. Yang kedua ada akuntansi manajemen, yaitu salah satu bidang akuntansi yang mempelajari bagaimana cara menghasilkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Lalu ada akuntansi audit, yaitu salah satu bidang ilmu yang memeriksa hasil pencatatan dan laporan keuangan. Lalu ada akuntansi perpajakan, yaitu salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari perhitungan pajak. Dan yang terakhir ada sistem akuntansi, yaitu salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari prosedur-prosedur akuntansi yang ada dalam perusahaan, misalnya prosedur penjualan. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang pertama dari segi tujuan. Akuntansi manajemen menyediakan informasi internal untuk pengambilan keputusan manajemen. Akuntansi keuangan menyediakan informasi eksternal untuk pihak di luar organisasi seperti investor, kreditor, dan regulator. Yang kedua, berdasarkan orientasinya.
Akuntansi manajemen berorientasi ke masa depan, sedangkan akuntansi keuangan berorientasi ke masa lalu. Selanjutnya, berdasar sifat informasinya, akuntansi manajemen bersifat kuantitatif dan kualitatif, lebih rinci dan sesuai kebutuhan manajemen. Sedangkan akuntansi keuangan bersifat kuantitatif, sesuai standar akuntansi dan terfokus pada pelaporan keuangan. Yang terakhir ada berdasarkan pengguna. Akuntansi manajemen digunakan oleh pihak internal perusahaan, sedangkan akuntansi keuangan digunakan oleh pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan regulator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan akuntansi. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi. Yang kedua, pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, optimalisasi pemanfaatan sumber daya organisasi. Yang keempat, evaluasi kinerja manajer dan divisi. Yang kelima, penyusunan anggaran dan proyeksi keuangan. Selanjutnya, ruang lingkup akuntansi manajemen. Yang pertama, akuntansi biaya, yaitu mengidentifikasi, mengukur, dan menyajikan informasi biaya untuk tujuan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, penganggaran, yaitu penyusunan rencana keuangan dan operasional perusahaan untuk periode tertentu. Yang ketiga, pengambilan keputusan, yaitu analisis informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen seperti keputusan investasi, penetapan harga, dan lain-lain. Yang keempat, penilaian kinerja, yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja manajer dan divisi dalam organisasi. Yang kelima, sistem pengendalian manajemen, yaitu perancangan dan implementasi sistem pengendalian yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir, sistem informasi manajemen merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen yang secara khusus menyediakan informasi akuntansi bagi manajemen yang mencakup pengumpulan data, pencatatan dan pengolahan data, analisis dan interpretasi, dan pelaporan.